kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam Minggu Reminiscere kita bersyukur kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Ini reunian bagi kami, ketika boleh bersama-sama dengan ibu bapak saudara bersukacita dalam ibadah kita saat ini. Hari ini saya sangat bersukacita. Harapan saya dan doa saya juga ibu bapak bersukacita sekalian. Amin. Saudara, hari ini kita disuguhkan dengan topik yang menyebutkan menyaksikan kemurahan Tuhan. Mengenai kemurahan Tuhan, masing-masing kita pasti sudah merasakannya. Bahkan amat-amati do musenang nakingan bahagian-bahagian daripada lirik nyanyian yang dipersembahkan kepada Tuhan, baik dari adik-adik PNB remaja, PPR, PA, semuanya itu kalau kita perhatikan dengan seksama, tentu ada pesan di dalamnya yang mau menyebutkan memang Tuhan itu begitu baik bagi kita. PNB Remaja menyebutkan, tanpa Tuhan ada di sampingku, ku tak dapat berjalan sendiri. Lalu PPR juga tadi menyebutkan bahwasanya dalam perjalanan kehidupannya itu, karena Tuhan telah berbuat baik baginya, bermurah hati kepadanya, mereka menyebutkan mau bermazmur, bernyanyi bagi Tuhan. Dan terakhir, nakingan punganama madokon, gemuruh ombak menderu, tetapi hanya Yesus pertolongan. Selesai do khotbah, moloholani tamanat manati nakingan amanginang. Karena memang dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita menerima kemurahan Tuhan itu dengan cuma-cuma. Kita menerima kemurahan Tuhan itu kepada kita sepantasnya, kita tidak dapat untuk menerimanya. Bayangkan, sepantasnya kita tidak patut untuk menerimanya. Tetapi itulah yang Tuhan kerjakan. Dan Dia memberikan kemurahannya itu kepada kita tanpa membeda-bedakan siapa kita. Dakya pola dibeda-beda hot Tuhani, ise doahu, ise doamu, dinalaho menjalo akka kemurahan nasian ibana. On burjudon marminggu, ugodang matuson, gak juga. On songon naga tokardo sawotikon, ni beda hojo, tidak. Kemurahan Allah itu senantiasa diberikannya kepada kita dan tidak pernah dibeda-bedakannya. Dan itu sebabnya hari ini dalam Minggu Reminiscere yang menyebutkan ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, Mazmur 25 ayat 6. Dalam minggu ini kita mau diajak untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga diajak serta diingatkan mempersiapkan diri kita dalam menerima segala penyertaan Tuhan. Saudara, itu jugalah yang mau disaksikan oleh pemazmur dalam khotbah kita saat ini, Mazmur 27. Dalam perjalanannya, pemazmur banyak menerima kemurahan Tuhan. Tapi di samping itu, di samping dia banyak menerima kemurahan Tuhan, ada saja pergumulan yang dia alami. Bahkan pergumulannya itu begitu hebat. Pergumulan yang ia alami itu, kalau dia mengibaratkan dalam ayat 10,
seperti yang ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya. Seperti yang ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya. Kalau ada orang yang ditinggalkan orang tuanya, ibunya, pasti sakitnya luar biasa. Kalau ada orang yang ditinggalkan ibunya, sakitnya luar biasa, ditambah lagi dia telah ditinggalkan ayahnya, pasti gak tahu bagaimana untuk menyatakannya. Bahkan dia menyebutkan lagi, dalam perjalanannya itu ada saja musuh-musuhnya yang menginginkan, bahkan mengharapkan dia tergelincir dan jatuh, serta ingin memakan dagingnya. Dang binoto be songo dia parsorion na nialaman ni Mazmuron. Dang holan ombak ibe na bergumuru amang punguanama. Tetapi dia dalam perjalanan kehidupannya itu sudah merasakan bahwasannya kehilangan pengharapan. Seolah-olah tidak ada lagi manfaatnya hidup baginya. Seolah-olah tidak ada lagi baginya matahari yang akan bersinar menyinari kehidupannya. Sudah gelap semuanya. Yang ada, dia hanya ingin berputus asa kalau mengingat segala pergumulan yang dia alami. Tapi lihatlah, sekalipun begitu banyak pergumulan yang ia alami, sekalipun dalam perjalanan kehidupannya orang-orang yang di sekitarannya itu menginginkan dia tergelincir dan jatuh, tetapi dia masih sanggup berkata, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Ini bagian pertama yang hendak disampaikan kepada kita dalam khotbah minggu saat ini. Kita diingatkan ibu bapak saudara, bagaimanapun pergumulanmu, bagaimanapun saat ini penderitaan yang engkau alami, ingat, Tuhan itu adalah keselamatanmu. Hanya Yesus penolongmu. Lalu yang kedua, dalam khotbah kita saat ini, pemazmur menyaksikan bahwasanya kalau orang yang menikmati kebersamaannya dengan Tuhan, bahkan dia itu katanya menginginkan dalam perjalanan kehidupannya seumur hidupnya berada di rumah Tuhan, menikmati baitnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan yang dikatakan kemalangan. Bahkan kalaupun dia mengalami penderitaan, dia tetap bersorak-sorai. Ido bahen amanginang, lewat khotbah ini saya mau mengatakan kepada kita, kalau ada banyak pergumulanmu, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu di rumah Tuhan. Jut halak Batak, bahkan kita orang Kristen, semakin banyak pergumulannya, ido alasannya tidak mau minggu. Mulai sukun bahasa sedang merminggu hoeda, toy mak ayat tu si Tuhan ini lagi gudang pikir aku, kan? Ay bahasa sedang merminggu holai inna dongan punguan ama misalnya tu dongan na imadah gulap huilala. Tapi hari ini kepada kita ibu bapak saudara, mau diingatkan bagaimanapun gelapnya perjalanan kehidupanmu, bagaimanapun yang menjadi pergumulanmu, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu di rumah Tuhan. Bila perlu tanpa orang tahu, seperti ibadah minggu seperti ini,
Boy do rotu gereja. Bamartangi yang disong. Pasahaton nahinol sohon ni rohana itu debata. Tuhan perhitungkan itu. Tuhan pasti akan lihat itu. Bagaimana kita berpengharapan kepada Dia, tentu kita tidak akan pernah menerima hal yang mengecewakan dari Tuhan. Percayalah. Itu yang mau disaksikan pemazmur kepada kita saat ini. Karena Tuhan itu senantiasa melindunginya. Bahkan pada waktu bahaya, Tuhan itu mengangkat dia ke atas gunung batu. Sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Tuhan itu bukan hanya ada kepada pemazmur, termasuk kepada jemaat Tuhan yang ada di HKI Pondok Gede ini, bahkan termasuk kepada kami yang sudah pernah melayani di HKI Pondok Gede ini. Kami pun hadir saat ini barangkali karena Tuhan ingin memakai, menyaksikan kemurahan Tuhan yang boleh telah kami terima selama menikmati perjalanan pelayanan bersama Tuhan. Dua halak dohami disambut ujui di HKI Pondok Gideon. Mutasi sian HKI Pondok Gideon tolu halak. Tolu halak dohami dijakon di Tanjung Priuk. Anon lahu dimutasi hosen Tanjung Priuk di Pabor Hatalaki 5 halak. Iya, hebat nih Tuhan nih. Banyak kemurahan Tuhan. Bahkan kami pernah cerita-cerita sama Amang Arianja, mungkin 22 tahun HKI Pondok Gede ini, Holan pusok sinasya do pinadong isi. Di halaman gereja kita ini. Di Tanjung Priuk pun begitu. Udah 50 tahunan HKI Tanjung Priuk. Si Obe sama si Prince hadir pusoknya di situ. Kemurahan Tuhan itu. Bahkan barangkali Bapak Saudara masing-masing kita pun merasakan tentang kemurahan Tuhan itu ada bagi kita. Daholan kadang-kadang kita mau melupakan tentang kemurahan itu. Bahkan kadang-kadang kita tidak mengingat kemurahan Tuhan itu. Makanya hari ini dia menyebutkan, berreminiscerilah, ingatlah. Kalau mengingat tidak akan mungkin dia hanya pakai perasaan. Pasti dia akan pakai pikirannya. Pasti dia akan pakai kepalanya untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Maka mari belajar untuk terus mengingat segala rahmat dan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan segala rahmat dan kasih setianya kepada kita. Tuhan tidak pernah lupa kepada kita ibu bapak saudara, sekalipun kita sering melupakan Tuhan itu. Itulah baiknya Allah kita itu kepada kita. Itulah luar biasanya pertolongannya itu kepada kita. Sampai hari ini tentu kita masih mengimani seperti nyanyian PNB remaja tadi. Anggodang Tuhani bersama dengan kita. Sobinoto besong dia nguluton. Kalau tidak Tuhan itu yang bersama dengan kita, agaknya hidup kita ini tidak tahu lagi bagaimana arah dan tujuannya mau kita langkahkan. Agaknya kehidupan kita ini pasti sudah begitu rapuhnya. Bahkan agaknya kehidupan kita ini mungkin tidak akan bisa lagi melihat menatap ke depan ada penyertaan Tuhan. Saudara, sering sekali kita hanya melihat gundukan masalah itu bukan sebagai
loncatan batu tangga bagi kita untuk menaiki level yang lebih tinggi. Jod-jod kita kalah dengan berbagai pergumulan kita. Sering sekali gemuruh ombak yang datang itu, kita ikuti dia, akhirnya kita terbawa arus. Sering sekali badai hidup yang menyerang itu membuat kita melupakan Tuhan. Sering sekali apa yang menjadi keadaan sekitaran kita itu, bahkan ketika ada orang yang menginginkan kita tergelincir dan jatuh, membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita supaya jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan, supaya jangan pernah melupakan kemurahan Tuhan yang diberikannya bagi kita sejak kita lahir hingga saat ini. Sejak kita ada di dunia ini sampai saat ini, jangan pernah lupakan Tuhan. Kalau ada orang yang melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, jangan sesekali mengikuti demikian. Karena tidak patut itu. Karena Tuhan kita itu begitu baik bagi kita. Maka saksikanlah, kata pemazmur. Bagaimana caranya? Dalam ayat 4 disebutkan, aku telah meminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati bait-Nya. Disebutkan lagi dalam ayat 6, sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Aku mau bermazmur kepada Tuhan. Aku mau menyanyi bagi Tuhan dengan sorak-sorai. Aku mau bersyukur kepada Tuhan karena hanya Yesuslah penolongku. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah itu tak pernah melupakan kita. Bagaimanapun kondisimu sekarang, bagaimanapun kepahitan yang kau alami sekarang, bahkan mungkin seperti pemazmur itu yang seperti ditinggalkan ayah dan ibunya. Bahkan ada orang yang menginginkannya tergelincir dan jatuh. Mungkin itu sangat sulit bagi kita rasanya untuk menatap lagi ke depan. Bahkan padirgak konsima jujungope seolah-olah tidak mampu lagi. Holan saya itu kinama terus. Hanya selalu menunduk terus, berjalan pun tertunduk. Padahal kalau orang yang jalannya tertunduk tanpa melihat ke depan, apa yang terjadi ibu bapak saudara? Tersandung. Kalau orang yang hanya berjalan dalam hidupnya terus menundukkan kepalanya tanpa melihat ke depan, dia bisa tersandung. Dia bisa kebentur sama tembok. Yang ada makin rugi. Bisa benjol kepalanya, kan begitu. Bisa-bisa dia juga tidak melihat lagi adanya yang baik yang akan menolong dia ke depan. Bisa-bisa dia tidak lagi melihat ada harapan yang baik di depan. Memang zaman sekarang agaknya mental kita manusia, bahkan termasuk orang Kristen itu udah berkurang mental baja itu. Udah banyak yang bermentalkan rapuh, atau misalnya orang bilang bermental tempe lu, pengen remaja misalnya begitu ya. Karena sedikit-sedikit langsung melempem, sedikit-sedikit langsung mendele, sedikit-sedikit langsung goyah. Nilai juang untuk bangkit dari kehidupan yang pahit itu sepertinya sudah berkurang. Makanya berek kamu ngagudang halak nuaing ketika banyak masalahnya, solusinya yang dianggap menjawab persoalannya adalah manikot. Untung gak margamani itu, kan begitu. Sedikit-sedikit bunuh diri.
Maka banyak sekarang gereja-gereja bergumul. Bagaimana orang yang bunuh diri ini? Diagendainya, kan begitu. Dulu ceritanya orang tua, kalau ada orang yang bunuh diri, asa bahasa Bataknya adik-adikku PNB remaja nanti bisa ditanya sederhananya. Asa jora-jora, katanya begitu ya. Supaya nggak terjadi lagi begitu. Lah mau dimakamkan itu bukan dari pintu dibawa jenazahnya itu. Sian jendela itu dipakai luar. Itu teh yang mengenangkan. Sian jendela itu dipakai luar. Baru sampai di liang lahatnya itu posisinya itu nggak baik seperti orang yang meninggal biasanya. Manang na dipabalik mai. Asa jora-jora. Karena memang tidak diinginkan yang demikian. Tapi sekarang bahkan tidak sedikit mengaku percaya kepada Tuhan. Bahkan halak Batak. Banyak beban hidupnya, solusi yang paling cepat dia berpikir adalah bunuh diri. Baru-baru ini di media sosial ada juga begitu kan. Makanya langsung dijatuhkan peti jenazahnya itu. Maka hari ini bangkitlah. Kalau Paulus tadi menyebutkan dalam kitab Filipi itu, epistel kita dalam Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang ada di HK Pondok Gede, saya juga mau mengatakan, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti sanggup pulihkan keadaan kita. Tuhan pasti mampu menggantikan duka citamu menjadi sukacita. Tuhan pasti sanggup menggantikan segala pergumulanmu menjadi berkat dalam kehidupanmu. Bagi keluargamu, bagi pelayananmu, bagi pribadimu lepas pribadi, begitu juga dalam persekutuan kita di rumah Tuhan di HK Pondok Gede ini. Jangan takut, dia El Shaddai. Jangan bimbang, karena dia juga adalah El Shaddai. Jangan khawatir, karena dia juga adalah El Shaddai. Allah yang selalu peduli kepada kita. Bukan hanya dulu, tetapi sekarang ini juga, bahkan sampai yang akan datang, Tuhan itu ada sebagai penolong kita. Tuhan memberkati kita dan menolong kita dalam melakukan kebenaran firman-Nya. Amin, firman-Mu berkatilah.